Selamat datang. Yuk kita bahas tuntas soal belerang. Unsur ini yang sering kita kenal dari warna kuningnya yang khas dan baunya yang menyengat sudah bikin penasaran para ilmuwan dan orang awam selama berabad-abad. Mulai dari ahli kimia zaman dulu yang percaya belerang punya kekuatan gaib, sampai ahli kimia modern yang paham perannya yang penting dalam berbagai proses, belerang selalu jadi bahan yang menarik. Hari ini, kita bakal kupas tuntas semua yang perlu kamu tahu soal unsur yang keren ini. Kita bakal lihat asal-usulnya, cari tahu kegunaannya yang banyak banget, dan pelajari fungsi pentingnya di dunia kimia dan biologi. Tapi bukan cuma itu, kita juga bakal bahas manfaat belerang buat kesehatan dan lingkungan kita, plus risiko dan hal-hal yang perlu diwaspadai soal keamanannya. Jadi, siap-siap ya, kita mau mulai petualangan seru buat kenalan lebih jauh sama belerang. Buat kamu yang suka sains atau cuma penasaran aja sama unsur yang misterius ini, pasti ada sesuatu yang menarik buat kamu di sini. Yuk, kita mulai. Belerang udah dikenal dari zaman dulu banget. Buktinya ada di tulisan-tulisan kuno dari Mesir, Yunani, dan Cina. Unsur ini sering dihubung-hubungin sama api dan belerang, dan ahli kimia kuno percaya belerang itu salah satu dasar dari semua benda. Secara alami, belerang bisa ditemuin di daerah gunung berapi. Biasanya diendapin sama gas dari gunung berapi. Belerang juga ada dalam bentuk mineral, contohnya pirit, yang sering disebut emas palsu papi dan galena. Di kerak bumi, belerang itu unsur ke-16 yang paling banyak, dan perannya penting banget buat ngebentuk mineral dan biji tambang. Seru ya? Mikirin gimana unsur ini yang penting banget buat berbagai proses di bumi, udah ada di planet kita selama miliaran tahun. Dengan tahu asal-usul belerang, kita jadi ngerti bukan cuma sejarahnya aja, tapi juga betapa pentingnya belerang buat bumi kita. Belerang itu serbaguna banget dan dipakai di banyak industri. Salah satu kegunaan yang paling terkenal itu buat bikin asam sulfat, bahan penting buat pupuk, aki, dan cairan pembersih industri. Selain itu, belerang juga dipakai buat vulkanisasi karet, proses yang bikin produk karet kayak ban dan selang jadi lebih awet dan lentur. Tapi kegunaan belerang gak cuma itu aja. Belerang juga dipakai buat bikin obat serangga, obat jamur, dan obat-obatan. Di industri makanan, senyawa belerang dipakai jadi pengawet dan antioksidan, biar makanan jadi lebih tahan lama. Karena serbaguna banget, jadi kelihatan jelas betapa pentingnya belerang buat kehidupan kita sehari-hari dan buat industri. Secara kimia, belerang itu bukan logam dan dikenal bisa membentuk senyawa dengan hampir semua unsur lain. Belerang punya peran penting banget dalam pembentukan asam amino, yaitu bahan dasar pembuat protein. Di dunia biologi, belerang itu penting buat bikin beberapa vitamin dan enzim. Jadi penting banget buat berbagai proses metabolisme tubuh. Di lingkungan, belerang berputar melalui udara, tanah, dan air, bantu jaga keseimbangan alam. Belerang itu unsur penting buat kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman, jadi pengaruhnya besar buat kesehatan seluruh ekosistem. Banyak fungsi belerang baik di kimia maupun biologi, nunjukin betapa pentingnya peran belerang buat kehidupan yang kita kenal. Belerang punya banyak manfaat buat kesehatan, terutama buat kulit. Salep dan krim yang ada belerangnya ampuh buat ngobatin jerawat, eksim, dan masalah kulit lainnya, karena sifatnya yang bisa bunuh bakteri dan ngurangin radang. Selain itu, belerang juga ada di beberapa suplemen makanan yang bagus buat kesehatan sendi dan kesehatan tubuh secara umum. Buat lingkungan, belerang juga berperan ngurangin polusi. Contohnya, sulfur dioksida dipakai dalam proses desulfurisasi gas buang, yang bantu ngilangin asap berbahaya dari pabrik-pabrik. Ini bikin udara jadi lebih bersih dan lingkungan lebih sehat. Manfaat belerang itu nggak cuma buat kesehatan kita aja, tapi juga buat lingkungan secara luas. Meskipun banyak manfaatnya, belerang juga punya beberapa risiko. Menghirup sulfur dioksida, yang sering jadi sisa proses industri, bisa bikin masalah pernapasan dan memperparah asma. Kalau kena senyawa belerang dalam jumlah banyak dan lama, kulit dan mata juga bisa iritasi. Di lingkungan, belerang yang kebanyakan bisa bikin hujan asam, yang bahaya buat hewan air dan merusak tanaman. Penting banget buat ngatur asap belerang dan paparan belerang, biar risikonya kecil. Dengan tahu bahaya belerang,
kita bisa lihat jejak kita dan lingkungan. Biar aman pas pakai belerang, kita harus ikutin aturan dan cara terbaiknya. Kalau kerja pakai belerang di pabrik, penting banget pakai alat pelindung diri yang benar, kayak sarung tangan, kacamata pelindung, dan masker pernapasan. Ventilasi yang bagus juga penting biar uap belerang nggak numpuk, soalnya bahaya kalau kehirup. Buat yang pakai belerang buat pertanian atau kebun, penting buat ikutin petunjuk pakainya biar nggak kebanyakan kena. Nyimpen belerang yang benar jauh dari api dan di tempat yang juga penting biar nggak celaka. Dengan ikutin aturan ini kita bisa aman manfaatin belerang sambil ngurangin risikonya. Makasih ya udah nemenin kita jalan-jalan di dunia belerang ini. Kita udah bahas asal-usulnya, kegunaannya, fungsinya, manfaatnya, risikonya, dan cara pakainya. Jadi kita tahu banyak sisi dari unsur yang hebat ini. Dari zaman dulu sampai sekarang, belerang terus punya peran penting buat hidup kita dan lingkungan. Semoga pembahasan mendalam soal belerang ini seru dan nambah pengetahuan kamu, sama kayak buat kita. Ingat ya, dengan ngerti unsur-unsur di sekitar kita, kita jadi lebih menghargai dunia kita yang rumit dan saling terhubung ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya buat video informatif lainnya. Tetap penasaran, tetap cari tahu, dan terus jelajahi keajaiban sains. Sampai jumpa lagi, ini Beng, pamit dulu, ketemu lagi di video berikutnya ya.